Pertama, siapkan blender, masukkan 2 lembar roti tawar. Kemudian tambahkan 500 ml susu UHT full cream dan 300 ml air. Lanjut, ini akan saya blender sampai betul-betul halus. Dan ini sudah halus. Lanjut, siapkan panci, tuangkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 4 saset Milo bubuk. Ini yang beratnya 22 gram per sasetnya. Lima sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing, boleh ditambah atau dikurangi. Dan 1 saset agar-agar fly. Selanjutnya aduk hingga betul-betul tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk bubuk Milo yang masih menggumpal ini tidak masalah, nanti akan larut sendiri kalau sudah hangat ya. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat kita memasak puding seperti ini, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Ini tadi kan aku menggunakan air dan juga susu UHT. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan susu UHT semua juga lebih enak ya. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu tambahkan 70 gram coklat batang. Selanjutnya aduk-aduk terus hingga coklatnya benar-benar larut. Kalau coklat batangnya sudah betul-betul larut seperti ini masih aku terus aduk sampai uap panasnya berkurang. Dan ini uap panasnya sudah berkurang, coklatnya juga sudah betul-betul larut. Untuk cupnya saya menggunakan cup 65 ml seperti ini. Tuang puding browniesnya ke dalam cup, tapi tidak sampai penuh. Sisakan untuk flaknya. Semuanya udah saya tuang ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding brownies hingga betul-betul set. Kalau puding browniesnya sudah betul-betul set, selanjutnya kita akan siapkan flanya. Ini saya pakai fla instan dari Myfla, 1 saset. Ini nggak perlu dimasak ya, cukup ditambahkan 250 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga betul-betul larut dan flanya itu agak mengental. Untuk flanya ini sudah larut dan mengental. Ini udah siap untuk digunakan. Puding browniesnya udah set. Selanjutnya tuangkan fla ke pudingnya secukupnya. Untuk fla ini aku langsung bagi aja menjadi 13 cup sama rata. Semuanya flanya udah dituang. Selanjutnya biarkan terlebih dahulu flanya hingga betul-betul dingin di suhu ruang. Nanti baru dimasukkan ke dalam kulkas dan bisa ditutup. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 2 saset pop ice rasa taro dan 800 ml air.
Untuk warnanya supaya lebih terang, saya tambahkan pewarna ungu 2 tetes. Aduk-aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk bubuk pop ice yang masih menggumpal ini tidak masalah. Nanti kalau airnya sudah hangat akan larut dengan sendirinya. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Lanjut tuang puding taro ke dalam loyang atau cetakan. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding taronya sudah hampir set, lanjut siapkan panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh ditambah atau dikurangi. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah betul-betul tercampur seperti ini, lanjut tambahkan 1800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding bening menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding beningnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, lanjut tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai Omela. Ini dimasukkan semuanya. Kemudian untuk sisanya ini dikocak-kocak gini aja. Kemudian masak kembali sampai kental manisnya betul-betul larut dan kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai beludak-beludak banget. Dan di tahap ini teman-teman bisa cicipi untuk rasa manisnya. Kalau misalnya masih kurang manis, boleh menambahkan gula lagi. Dan ini sudah kembali mendidih ya. Lanjut matikan api. Kemudian aduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang. Jadi jangan panas-panas seperti ini dituang ya. Tunggu uap panasnya betul-betul hilang atau suhu ruang. Sambil menunggu uap panas puding susunya betul-betul hilang, ini untuk puding taronya udah set. Selanjutnya ini aku potong-potong. Ini aku potong dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi sedang aja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 90 ml seperti ini. Kalau puding susunya uap panasnya sudah betul-betul hilang, tuang puding susu ke dalam cup. Ini dituang tapi setengahnya aja. Kalau udah dituang semuanya, lanjut tambahkan 1 sendok makan puding taro sambil diaduk seperti ini supaya menyebar. Jadi benar-benar dipastikan puding susunya itu udah betul-betul dingin ya teman-teman. Karena kalau puding susunya itu belum dingin, itu bisa menyebabkan puding taronya ini jadi mencair.
Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Itu adalah salah satu tips supaya pudingnya tidak mudah berair. Dan selama kurang lebih 1 jam, ini pudingnya udah betul-betul dingin dan set di suhu ruang. Udah bisa dikasih tutup dan udah bisa dimasukin ke kulkas. Tapi sebelum ditutup, ini mau aku cobain terlebih dahulu. Pudingnya itu secantik ini teman-teman. Bismillah. Cupnya besar ya. Hasilnya itu banyak. Ada 34 cup. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, kenyal, manisnya pas banget. Tapi kalau untuk aku yang kurang suka dengan makanan yang terlalu manis, ini agak sedikit kemanisan. Cuma kalau untuk jualan ini pas banget ya teman-teman. Taruhnya itu berasa banget. Hasilnya banyak pakai cup sebesar ini. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.